Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Siti Nurjana. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya keruntuhan Yugoslavia. Sejarah Yugoslavia. Yugoslavia yaitu berasal dari kata bahasa Slavia yang berarti selatan dan Sloveni yang berarti Slavia. Awalnya, wilayah Yugoslavia dan Balkan yaitu wilayah jajahan Ottoman selama berabad-abad, dan sebagian lagi adalah jajahan Austro-Hungaria dan Rusia. Yugoslavia berdiri pada tahun 1918 sebagai hasil dari deklarasi Korfu Yunani pada tanggal 20 Juli 1917 melibatkan parlemen Serbia di pengasingan yang mewakili Slovenia, Kroasia, dan Serbia, dan dinasti Karađorđević dari kerajaan Serbia. Yugoslavia mempunyai arti yaitu tanah milik orang-orang Slavia yang didiami oleh suku. Negara Yugoslavia muncul akibat adanya kemiripan yang disadari oleh suku-suku Slavia pada tahun 1918. Terbentuknya Yugoslavia diusulkan pertama kali oleh Josip Broz Tito, lalu diangkat menjadi presiden tertinggi di negara tersebut. Dalam pemerintahannya, Josip Broz Tito selaku presiden tertinggi di Yugoslavia menjalankan pemerintahan yang independen. Selain itu juga, dia juga aktif dalam kegiatan gerakan non-blok yang didirikan di negaranya pada tahun 1961. Gerakan non-blok dianggap sebagai gerakan yang sangat penting oleh Yugoslavia karena dinilai bisa mempersatukan etnis atau suku yang berbeda. Pada awal pendiriannya, nama yang digunakan adalah Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Hal itu karena negara baru ini yaitu gabungan antara negara Slovenia, Kroasia, dan Serbia yang masih bersifat sementara, terbentuknya dari wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria. 6 negara republik dan 2 provinsi otonom sosialis yang membentuk negara Yugoslavia yaitu Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan 2 provinsi otonom yaitu Vojvodina dan Kosovo. Pecahnya Yugoslavia saat kepemimpinannya, perpecahan Yugoslavia bisa diredam. Joseph melakukan tindakan berupa membentuk sistem politik satu partai dengan sistem ekonomi sentralistik. Tindakan tersebut didukung oleh kekuatan militer nasional, dan selama sistem itu berjalan, keinginan bangsa-bangsa di bawah Yugoslavia buat merdeka bisa ditekan. Tapi saat Josip Broz Tito berhenti memerintah karena sudah meninggal, konflik mulai bermunculan. Setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri dengan cara ingin membebaskan diri dari Yugoslavia dan berdiri sebagai negara merdeka. Perpecahan pun tidak bisa terelakkan, di mana pembantaian mulai dilakukan terutama oleh Serbia yang memiliki dominasi kekuasaan dibandingkan bangsa lainnya, dan hal ini jadi penyebab konflik SARA yang bersejarah. Serbia selalu menyerang bangsa yang ingin merdeka dan konflik juga terjadi di Yugoslavia. Kondisi di negara tersebut sangat memprihatinkan karena pembantaian yang dilakukan Serbia sudah menghilangkan banyak nyawa dan termasuk konflik antar agama. Karena sudah menyerang bangsa lain yang memiliki agama berbeda. Dan penyebab pecahnya Yugoslavia yaitu pada tahun 1987 terjadi krisis ekonomi dan politik tingkat nasional di Yugoslavia. Krisis itu disebabkan oleh perpecahan antar etnis dan kondisi pemerintahan yang tidak menentu. Krisis Yugoslavia pada tahun 1987 diperparah dengan terpilihnya Slobodan Milošević sebagai presiden Serbia. Slobodan Milošević menerapkan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnisitas yang merugikan
buat mayoritas masyarakat Yugoslavia. Kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari beberapa negara bagian Yugoslavia. Pada tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Lalu, mereka mendirikan pemerintahan berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayahnya sendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Serbia berupaya buat tetap mempertahankan eksistensi Republik Yugoslavia. Kemudian, terjadilah perang antar etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Keruntuhan Yugoslavia memberikan dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional. Dan berikut di bawah ini ada beberapa dampak keruntuhan Yugoslavia, antara lain munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur, terjadinya krisis sosial di kawasan semenanjung Balkan, munculnya genosida terhadap kaum muslim Bosnia oleh bangsa Serbia, dan terancamnya perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Dengan demikian, latar belakang runtuhnya Yugoslavia karena adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Yugoslavia. Tidak ada figur pemimpin yang ideal pengganti Josip Broz Tito. Terjadinya perpecahan antar etnis di Yugoslavia dan runtuhnya kekuatan komunisme pada akhir dekade 1980-an. Faktor penyebab terjadinya perpecahan pengaruh politik di Uni Soviet yang runtuh dan terbagi dalam beberapa negara yang berdiri sendiri, mendorong bangsa-bangsa di Yugoslavia untuk melakukan hal yang sama. Perbedaan agama dan bahasa, penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.